Halo, bertemu kembali di channel ini, Pojok Suara Laudi. Semoga kita semua tentram, nyaman, aman, dan bahagia selalu dalam menjalani kehidupan ini. Kali ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan hakikat terkait dengan suasana politik, pemerintahan, dan kemasyarakatan kita di era menghadapi proses-proses pemilihan kepala daerah ini serentak tanggal 9 Desember 2020 nanti. Catatan ini saya buat khusus untuk merespon pesan positif dari seorang aktivis muda. Tadi pagi, usai sholat subuh, saya memperoleh pesan melalui Japri, WhatsApp. Intinya, yang bersangkutan prihatin dengan keadaan di kampung halaman yang sedikit rusuh suasananya di dalam proses-proses pemilihan kepala daerah ini. Pesannya begini, benarkah ini kejadian malam ini, Bang? Hentikan saja pilkada di Munak kalau begini terus situasinya. Saya kaget sekaligus prihatin dan sedikit malu atas catatan ini. Langsung saya membuka video yang disertai atau yang menyertai catatan bocah itu. Yes. Astaga. Ih, apa itu? Dia mau bakar ih. Astaga. Tahan dan. Astaga. Di sana dan. Jangan bakar. Ih. Astaga, kacau. Kaget juga saya, meskipun saya sudah bisa membayangkan sebelumnya karena sudah berapa kali terjadi di daerah ini. Saya merasa harus sekali lagi menyampaikan pesan hakikat ini untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, dimanapun berada, khususnya di kampung halaman. Pesan pertama, dalam proses-proses politik, apakah pilkada atau kegiatan-kegiatan politik lain, momentum-momentum politik lainnya, yang Anda harus catat adalah jangan bermusuhan. Tidak ada permusuhan di dalam politik, apalagi abadi. Yang ada adalah kontestasi, persaingan di dalam mencapai tujuan politiknya masing-masing. Figur-figur yang bertarung dalam politik bukan saling bermusuhan satu sama lain, tetapi bersaing satu sama lain. Itu wajar. Jadi tidak bermusuhan. Jadi jangan merasa bermusuhan dalam politik. Pihak-pihak atau figur-figur yang sedang bersaing itu memperebutkan satu jabatan, pasti ada ketegangan. Tetapi ingat, usai berdebat, usai bertempur, mereka bisa duduk bersama, makan satu meja, bersenda gurau. Tidak ada musuh di sana. Apalagi bersahabat, berkeluarga dalam satu etnik tertentu. Tidak ada permusuhan di situ. Jadi ketika Anda merasakan atau menganggap bahwa pertempuran dalam pilkada bermusuhan, salah. Anda salah. Anda mulai dikibuli. Anda tidak matang berarti di dalam kehidupan politik. Catatan kedua, para pendukung harus menghindari fanatisme mabuk. Kenapa saya katakan fanatisme mabuk? Seolah-olah ketika berpihak pada figur atau pasangan tertentu dalam politik, dalam persaingan politik, mereka mau mengorbankan jiwa dan nyawa. Tidak boleh, ini sudah mabuk berarti. Para pendukung seperti ini hanya akan menjadi korban, dipermainkan rasanya oleh para figur yang sedang bersaing atau bertarung. Anda hanya menjadi korban. Jadi jangan bawa fanatisme mabuk di dalam pertempuran atau dalam persaingan politik. Pesan ketiga, ingat pesan para leluhur. Di kampung halaman saya ada pesan leluhur yang sangat filosofis, sangat hakikat. Pesan untuk saling menyayangi. Pomasi masigo. Mari saling menyayangi satu sama lain. Kita bersaudara, kita berkeluarga, kita berada dalam satu bangsa dan negara.
mari kita saling menyayangi. Karena dari rasa sayang tumbuh suasana yang saling menyenangkan. Lalu jaga kebersamaan. Dopo angka tahu. Mari jaga kebersamaan. Mari jaga rasa satu sama lain. Dopo bini kuli. Jika pesan leluhur yang hakikat ini tertanam mendarah daging dalam jiwa kita sebagai warga, maka niscaya tidak akan ada peristiwa konflik, apalagi sudah saling mau membunuh, sudah keluar dari jalur pesan leluhur. Berarti yang bersangkutan kehilangan akar leluhurnya, tidak sah jadi warga di kampung itu. Pesan keempat, ini adalah pesan agama. Anda beragama, harusnya mencamkan pesan ini, menanamkan dalam diri Anda pesan ini. Jangan mudah marah, apalagi terhasut oleh emosi yang sangat tinggi. Ingat, rahmat Allah jauh sangat besar ketimbang murkanya. Allah saja tidak marah. Ketika Anda marah, maka sebenarnya Anda sudah menyangga atau melanggar bahkan pesan hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan agama. Orang yang marah itu sebenarnya berpangkal dari ketidakwarasan dan selalu berujung pada penyesalan. Sekali lagi, kemarahan berpangkal dari ketidakwarasan dan berujung pada penyesalan. Ini kata-kata bijak. Camkan itu. Maka ketika Anda marah melihat rombongan calon bupati yang sedang kampanye, maka Anda pada saat itu sebetulnya sudah berada dalam kelompok orang-orang yang memiliki ketidakwarasan yang tinggi. Pesan kelima adalah pesan kesehatan. Semenit Anda marah, ingat, 5 bahkan puluhan menit berkurang usia Anda. Menguras energi kita, bahkan menjadikan urat saraf kita tegang. Bisa Anda stroke. Padahal yang Anda marahkan adalah orang lain yang sedang bertarung. Ini nggak waras. Sudah nggak waras, nggak sehat lagi. Merusak kesehatan. Peringatan keenam adalah ingat rasa malu. Malu ya, kalau kita dianggap sebagai kampung yang membuat rusuh. Kan belajarlah pada tetangga. Di mana daerah-daerah yang rusuh sekarang ini. Kecuali di Kabupaten Muna dalam suasana pemilihan kepala daerah. Memalukan. Belajarlah misalnya dari Wakatobi. Wakatobi itu semula saya merasa ini akan ada suasana ketegangan yang tinggi karena ada nuansa rasisme yang terungkap dari satu media sosial. Ternyata mampu terjaga hingga hari-hari ini. Sekali lagi, belajar dari cara menahan diri orang-orang yang di kepulauan sana. Luar biasa. Jadi kita apresiasi masyarakat Wakatobi. Kita apresiasi masyarakat Konawe. Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kolaka Timur, dan daerah-daerah lain di Indonesia yang tidak rusuh atau tidak membuat malu daerahnya karena proses-proses politik. Mereka adalah warga yang sadar politik. Pada saat yang sama, Anda harus catat juga ya, para pemimpin, para figur. Jika Anda tidak mampu mengamankan masanya, Anda tidak pantas jadi pemimpin. Pemimpin harus jadi panutan. Pemimpin harus jadi pencipta rasa nyaman bagi warganya. Itu harus dicatat. Terima kasih. Salam Indonesia.